Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama Rahmat Effendi dalam pembuatan learning jurnal mata kuliah public speaking. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang kita bahas dalam pertemuan ke-9 ya, pada hari Senin kemarin. Nah, ya seperti biasa, seperti kuliah pada biasanya gitu kan. Jadi hari Senin itu kita jam 9 itu udah mulai perkuliahan, jam 9.30 itu udah mulai perkuliahan, yang mana perkuliahan tersebut diawali dengan 3 orang yang menampilkan public speaking. Nah, 3 orang ini ada Fikri Cahyo, kemudian ada Yayu Fitri, dan yang terakhir ada Fauzi. Nah, Fikri Cahyo ini dia menceritakan tentang perang Paso kan, yang mana perang Paso ini ya di wilayah Jakarta atau Depok ya. Pokoknya itu. Yang kedua itu tentang bullying yang dibawakan oleh Yayu. Jadi ya bullying ini banyak sekali macam-macamnya. Jadi bullying ini yang sering terjadi gitu kan, dari modal perkataan, kemudian atau tindakan-tindakan yang mana itu bisa menyebabkan mental seseorang tuh down gitu. Nah, dalam bullying ini juga banyak sih kayak cara penanganan untuk bullying ini gitu kan. Itu juga dijelaskan oleh public speaking tersebut oleh Yayu tersebut. Nah, selanjutnya itu yang dibawakan oleh Fauzi Dinu Rifatullah. Fauzi ini dia membawakan mengenai kisah hidupnya yang mana tentang sakit gitu kan, yang mana sakit ini dia bisa sakit ini semenjak masa kuliahnya dia gitu kan. Datangnya penyakit ini selama periode dia tuh sedang menempuh perkuliahan gitu. Nah, sakit yang dialaminya itu mengenai gejala ginjal gitu. Nah, gejala ginjal ini ya faktornya itu banyak sekali, teman-teman, kayak minuman kayak ale-ale gitu, minuman kemasan yang paling manis-manis, terus kayak sering seblak segala macem, yang akhirnya kita kan kayak kurang gitu untuk meminum air putih yang menyebabkan ginjalnya kotor gitu ibaratnya ya. Jadi itulah gitu faktor yang menyebabkannya. Nah, gambaran penyakitnya tuh kayak bengkak-bengkak gitu, kakinya bengkak, terus kemudian mukanya bengkak, matanya bengkak. Apalagi kalau misalkan bangun tidur, katanya kalau misalkan dia bangun tidur tuh ngerasa kalau misalkan air itu dari bawah kaki itu naik gitu ke muka gitu, jadi sehingga muka tuh sembab gitu, kayak melendung banget, matanya juga melendung. Nah, dan itu sudah berjalan selama 2 tahun. Mungkin itu sekedar mengenai penampilan dari 3 public speaking. Nah, selain itu kita mengumpulkan cerpen, yang mana cerpen ini ya beragam-ragam gitu dari teman-teman kita. Kayak ada yang membawakan cerpen Sangkuriang gitu, dongeng-dongeng. Dan pada saat itu juga kita ditampilkan penampilan random yang mana penampilan random ini mengenai cerpen yang dibawa oleh kita gitu kan. Jadi ada 2 orang yang membawakan cerpen tersebut. Yang pertama itu tentang yang pertama dibawakan oleh Putri Aprilia, dan yang kedua itu yang dibawakan oleh Siti Fajriati. Nah, yang dibawakan oleh Siti Fajriati ini cerpen mengenai dongeng mengenai
si Kancil dan Pak Tani, yang mana dia mengisahkan bahwa Pak Tani ini di ladang padinya itu rusak gitu kan, yang akhirnya Pak Tani menangkap si Kancil, yang mana si Kancil tersebut bukan bukan yang merusak kebun Pak Tani gitu, padahal yang merusak itu si babi gitu kan. Nah, pada saat itu si Kancil karena mempunyai pemikiran yang cerdik, akhirnya si Kancil membuat jebakan untuk si babi gitu, yang mana si Kancil bilang kepada si babi kalau misalkan si babi ini si Kancil ini dia merasa senang gitu kan dipelihara dikurung oleh si Pak Tani gitu. Dia sering disuapi makan segala macam, kayak dimanja lah oleh Pak Tani gitu. Padahal itu sebaliknya gitu, padahal dikurung itu karena dia dianggap sebagai perusak lahan atau kebunnya Pak Tani. Kemudian dari situlah si babi itu merasa ingin gitu, di posisi si Kancil, yang akhirnya dia membebaskan si Kancil dan dia mengurung diri di tahanan Pak Tani tersebut gitu. Yang akhirnya ketika Pak Tani datang, Pak Tani tuh kaget bahwa yang dia lihat itu bukan si Kancil tapi si babi gitu kan. Yang akhirnya si babi ini dia lari terbirit-birit karena hampir selain itu juga kita dipanggil tuh beberapa orang untuk maju membahas mengenai apa yang isi PPT tersebut gitu, kayak apa PPT sebelumnya itu kan minggu sebelumnya kan kita dikasih PPT kan. Nah, di PPT tersebut itu kita disuruh menjelaskan apa yang ada di dalamnya gitu kan. Akan tetapi saya pribadi waktu itu ketika maju merasa lupa gitu, akhirnya ketika di depan saya berbicara seadanya gitu, jadi bisa bicara apa yang ada di dalam PPT tersebut. Sebelumnya mohon maaf. Nah, mungkin itu pembelajaran bagi saya. Kedepannya insya Allah saya bakal lebih memperkuat atau mentajamkan pembelajaran apa yang harus saya tanggung jawabkan. Mungkin itu saja jurnal yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, kembali lagi di pertemuan selanjutnya di learning journal selanjutnya.